Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Berhubung masih suasana lebaran, kami segenap tim Horror Stuff mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf jika ada salah disengaja maupun tidak sengaja. Semoga di hari yang fitri ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Horror Stuff hingga saat ini. Mohon maaf jika beberapa minggu yang lalu tidak upload video dikarenakan kendala yang tidak memungkinkan. Sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan kisah misteri selanjutnya. Dan juga nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Penasaran dengan kisah apa yang akan saya bawakan hari ini? Tonton terus videonya sampai habis. Kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian pembantaian di Banyuwangi pada tahun 1998. Meski sudah lama banget, tapi entah kenapa saya ingin menceritakan kepada kalian semua. Pembantaian Banyuwangi tahun 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam, santet atau tenung, yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada kurun waktu Februari hingga September tahun 1998. Namun, hingga saat itu, motif pasti dari peristiwa tersebut masih belum jelas. Pembunuhan pertama terjadi pada Februari tahun 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian, kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuh dalam peristiwa tersebut adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Dalam kejadian tersebut, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun suwu atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Pada tanggal 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Purn atau HT Purnomo Sidik, mengeluarkan radiogram yang diajukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintahan, dari camat hingga kepala desa, untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu supranatural dan untuk selanjutnya melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September hingga berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun, yang terjadi setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari, ada 2-9 orang yang terbunuh. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian, dan radiogram yang berisi perintah pengamanan tersebut adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Selain itu, muncul spekulasi bahwa pembantaian tersebut didalangi oleh oknum ABRI. Tetapi
hal itu tidak terbukti hingga saat itu. Kemudian, terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan Bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarkan dimaksudkan untuk maksud sebenarnya atau benar-benar bertujuan untuk mengamankan orang-orang dengan ilmu supranatural, penerapannya kurang tersembunyi hingga informasi mengenai orang-orang tersebut bocor ke pihak massa pembantai hingga orang tadi kehilangan nyawanya sesaat setelah melapor ke aparat desa. Berdasarkan hal tersebut, para ulama tersebut menilai bahwa kepemimpinan Bupati Pur gagal dan membentuk gerakan 101 untuk menuntut Bupati Pur mundur dari jabatannya. Pada masa pembantaian, muncul sosok yang disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy-talkie dalam beroperasi. Ada dua versi mengenai ninja tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu, yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu, ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang, ataupun kepala yang sudah pecah. Pada masa pembantaian itu, muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila itu menunjukkan hal-hal yang janggal, seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanyanya. Tetapi, ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila itu terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif di balik peristiwa tersebut. Seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian, dan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Wiranto, datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau bisa disebut Komnas HAM, waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus itu. Namun, karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan dihentikan. Selain itu, dalam kasus itu telah ditangkap puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama atau orang yang mencetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Pada bulan Desember tahun 2007, tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus tersebut
dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai. Dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun, hal itu terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus tersebut dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa itu diadili. Oke, gimana nih menurut kalian kisahnya? Jika suka silakan like, dan jika tidak suka silakan di dislike aja ya. Untuk temen-temen nih, jika mempunyai cerita horor atau kisah misteri, atau mungkin itu terjadi kepada kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Saya Raja, sampai bertemu lagi di cerita horor atau kisah misteri berikutnya.